Shalom, Hai Church. Kita jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku dari GGIC Digital Church. Nah, lewat program ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membangun sebuah keluarga yang kuat, yang tangguh berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengambil sebuah tema, jangan jadi Tuhan buat keluargamu. Tentu kita akan ikut merasakan kepedihan jika orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita mengalami sebuah persoalan, mengalami sebuah tekanan di dalam kehidupan mereka. Mungkin ketika anak-anak mengalami sakit penyakit, sebagai orang tua kita akan berkata, wah seandainya sakitmu bisa dibagi ke mama atau ke papa, itu mungkin akan bisa meringankan penderitaanmu. Nah, kita ingin hal itu terjadi, tapi kita tidak punya kekuatan untuk memindahkan penyakit. Bahkan kita tidak punya kekuatan untuk menyembuhkan penyakit yang dialami oleh anak-anak kita. Atau ketika kita melihat orang yang kita kasihi mengalami pemutusan kerja, rasa-rasanya kita ingin memberikan mereka sebuah peluang yang baru, tempat yang baru untuk mereka bekerja. Tapi kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan untuk memberikan mereka pekerjaan tersebut. Atau ketika kita melihat orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi difitnah, dibully, diintimidasi, dan hati mereka terluka. Mereka mengalami mental illness. Kita berkata, seandainya aku bisa berada di posisimu dan kamu bisa bersuka cita, kamu berbahagia, aku mau deh, aku rela deh. Mungkin sebagai mama kita bisa berkata seperti itu kepada anak-anak. Tapi seringkali kita tidak punya daya untuk memindahkan diri kita di posisi anak-anak kita. Saya pun pernah mengalami di mana ketika anak-anak saya bercerita tentang kondisi di sekolah, tempat di mana mereka studi. Ada waktunya mereka bercerita dan saya berkata kepada anak-anak saya, atau mama besok pergi ke sekolah dan menghadap wali kelasmu untuk menolong kamu supaya kamu terbebas dari semuanya ini. Tapi saya bersyukur anak saya berkata, gak perlu mah, gak usah, nanti aku yang ngomong sendiri sama ibu guru. Seringkali kita ingin seperti itu, saudara. Kita ingin menolong anak-anak kita. Kita ingin membantu anak-anak kita atau membantu pasangan kita untuk keluar dari persoalannya. Namun kita harus berhati-hati. Bantuan yang kita berikan, pertolongan yang kita berikan bisa saja membuat masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang kita cintai tidak berakhir dengan baik, tapi justru akan membuat masalah itu menjadi lebih besar dan timbul masalah yang baru. Kalau kita membaca dari firman Tuhan, ada satu peristiwa di mana manusia ingin menjadi Tuhan bagi sesamanya. Manusia ingin memenuhi pergumulan atau persoalan yang sedang dialami oleh orang yang dia cintai, oleh orang yang dia kasihi. Ada satu contoh di mana ketika janji Tuhan yang dinyatakan kepada Abraham tidak kunjung datang, tidak kunjung terwujud. Bagaimana Abraham menanti janji Tuhan dan ingin supaya janji Tuhan itu segera terrealisasi dalam kehidupannya. Di mana Abraham dijanjikan oleh Tuhan untuk memiliki keturunan yang sangat banyak. Tapi ketika janji itu tidak kunjung tiba dan hati Sarai mulai gelisah. Tentunya ketika orang tidak memiliki keturunan pada zaman dulu, itu adalah hal yang sangat memalukan. Itu adalah aib dalam sebuah keluarga. Dan Sarah mencoba membantu Tuhan untuk merealisasikan janjinya dalam kehidupan keluarganya. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara
memberikan budak perempuannya, yaitu Hagar, untuk menghasilkan keturunan yang dia pikir mungkin lewat cara inilah janji Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan keluarganya. Namun apa yang terjadi ketika Sarai mencoba menjadi Tuhan di dalam keluarganya? Sarai mencoba untuk supaya janji Tuhan itu digenapi di dalam keluarganya lewat dia memberikan Hagar untuk menjadi istri bagi suaminya, supaya ada keturunan-keturunan yang dihasilkan. Justru disitulah ketika Hagar hamil, maka Sarai direndahkan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 4-5 dikatakan demikian. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Saudara, pertolongan yang coba dilakukan oleh Sarai ternyata bukan sebuah solusi akan persoalan yang dihadapi. Justru hal ini membuat satu masalah yang berat di dalam kehidupannya. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan Sarai itu berujung kepada permusuhan keturunan di bawahnya. Dan itu menjadi sebuah hal yang sangat pelik, sangat konflik, saudara. Saya berdoa bahwa hari ini kita mau belajar untuk kita ini menjadi orang di mana ketika saudara atau pasangan atau anak-anak kita sedang menghadapi masalah, kita berusaha untuk menahan diri untuk tidak menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kita harus tahan diri untuk tidak menjadi orang yang mencoba memperbaiki keadaan, berusaha untuk menjadi solusi di dalam persoalan mereka. Saya tidak berkata kita ini jangan menjadi atau tidak boleh menolong orang lain atau menolong orang yang kita cintai, tidak, saudara. Tetapi dalam hal ini, dalam topik ini adalah bagaimana kita harus benar-benar untuk menahan diri supaya tidak menjadi Tuhan atas kehidupan orang-orang yang kita cintai. Mungkin lewat persoalan yang ada, Tuhan sedang memproses kehidupan orang-orang yang kita cintai. Dan jangan biarkan kita rusak prosesnya Tuhan, karena kita mau menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai. Yang perlu kita lakukan adalah sediakan waktu untuk memberi mereka kekuatan. Taruh bahu kita untuk mereka bisa menangis. Bawa hidup kita untuk menjadi orang yang support lewat doa, lewat kata-kata yang menguatkan mereka. Tanpa kita perlu untuk memberi pertolongan. Karena ketika kita salah, kita menempatkan diri kita menjadi Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka sangat fatal akibatnya, saudara. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5-8. Ketika kita menempatkan diri kita menjadi penolong dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai, maka hidup mereka tidak akan lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi bergantung kepada manusia. Kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 5-8 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air.
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari menjadi orang tua, menjadi suami, menjadi istri yang bijak di dalam memberi pertolongan. Karena pertolongan yang tidak bijak akan berakibat fatal. Setidaknya ada dua hal yang akan terjadi jika kita memberikan pertolongan yang tidak bijak. Karena kita menempatkan diri kita secara tidak langsung menjadi Tuhan atas orang-orang yang kita cintai. Nah, apa yang terjadi kalau kita memberi pertolongan yang tidak bijak? Yang pertama, maka orang-orang yang kita cintai akan bergantung kepada manusia. Nah, kalau bergantung kepada manusia seperti apa kata Alkitab yang barusan kita baca tadi, maka Alkitab berkata bahwa orang-orang ini akan terkutuk kalau mereka bergantung kepada manusia. Kalau mereka mengandalkan manusia, mereka tidak akan mengalami keadaan baik. Mereka akan tinggal di negeri yang tidak berpenduduk, tidak akan ada apapun yang dihasilkan. Nah, kalau anak-anak ini bergantung kepada manusia, maka sangat berbahaya, saudara. Anak-anak tidak bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada harta kekayaan yang diwariskan oleh ayahnya. Dan ayah ini berusaha untuk sekeras mungkin mengumpulkan segala sesuatu untuk bisa meninggalkan warisan yang terbaik, lebih daripada meninggalkan rasa takut akan Tuhan kepada keturunannya. Maka itu akan berakibat fatal kalau anaknya menggantungkan hidupnya kepada warisan orang tuanya, menggantungkan hidupnya kepada kekayaan anaknya. Karena ketika warisan itu habis, ketika hal itu semuanya habis, maka hancur juga hati anak ini, hancur juga hidupnya. Karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan warisan orang tuanya. Bahkan saudara, ada istri-istri yang berkata, aku sih gak apa-apa suamiku selingkuh, aku sih gak apa-apa suamiku punya simpanan lain di luar sana, aku gak takut. Tapi yang aku takutkan adalah ketika aku jatuh miskin, aku tidak punya apa-apa. Ada istri-istri yang berkata begitu. Ada istri yang berkata, udahlah gak apa-apa, selama suamiku memberi aku uang yang banyak, dia mau selingkuh, dia mau punya istri lagi, silakan. Karena yang penting aku punya harta. Saudara, ketika orang-orang berkata dia jauh lebih takut hidup miskin daripada takut ditinggalkan oleh Tuhan, saya melihat bagaimana orang-orang yang punya ketakutan untuk dia ketika diberkati dia jatuh miskin, maka apa yang dia takutkan itu yang terjadi dalam kehidupannya. Jadi jangan takut miskin, tapi takutlah akan Tuhan. Takutlah ketika roh Tuhan meninggalkan engkau. Mari bawa orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita, suami atau istri, atau orang-orang terdekat dengan kita, untuk tidak menggantungkan hidupnya kepada uang, menggantungkan hidupnya kepada kekayaan, harta benda, kepandaiannya. Tapi mari bawa mereka untuk bergantung kepada Tuhan, supaya hidup mereka tidak terkutuk, tetapi hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam berkat Tuhan. Itu yang pertama. Kalau pertolongan kita adalah pertolongan yang tidak bijak, maka akan membuat orang-orang yang kita kasihi hidupnya bergantung kepada manusia. Nah, yang kedua, kalau pertolongan kita adalah pertolongan yang tidak bijak, kita berusaha menjadi Tuhan dalam kehidupan keluarga kita, maka orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai tidak akan pernah mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, kita akan bisa mengenal Tuhan. Kita akan tahu bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Ketika kita mengalami kekurangan, kita akan bisa mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyembuhkan, Jehovah Rafa. Ketika kita mengalami sakit, kita akan bisa mengenal
Tuhan yang Maha Kuasa ketika kita mengalami persoalan dan kita tidak berdaya, kita tidak mampu melakukan apapun. Nah, kalau kita jadi Tuhan atas keluarga kita, atas orang-orang yang kita cintai, maka yang mereka kenal bukan Tuhan, tapi kita. Siapa kita? Kita juga manusia yang sama-sama punya kelemahan, punya keterbatasan. Dan tidak seharusnya orang-orang yang kita cintai itu mengenal kita jauh lebih dalam daripada mengenal Tuhan. Izinkan lewat persoalan yang ada. Sekalipun hati kita pedih melihat orang yang kita kasihi bergumul, melihat orang yang kita cintai berjuang dengan keras. Tapi disitulah kita akan melihat bahwa orang-orang yang kita cintai itu sedang belajar mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Mereka akan mengenal Tuhan yang besar, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang baik, Tuhan yang punya kuasa di dalam kehidupan mereka. Mari belajar bijak untuk memberi pertolongan. Ada waktunya. Kita hanya bisa menyediakan waktu untuk membawa keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kita kasih di dalam doa. Menyediakan bahu kita sebagai tempat untuk mereka menangis, mencucurkan air mata. Kita hanya bisa memberi kata-kata penghiburan sampai mereka mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang ini yang kita cintai, yang kita kasihi, suami, istri, anak-anak, mertua, teman kerja kita, mereka dapat melewati masalah yang mereka hadapi dengan cara seperti yang Tuhan mau. Berikan support yang terbaik tanpa pernah kita menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Dan izinkan Tuhan yang bekerja, izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya buat orang-orang yang kita cintai. Lewat doa-doa yang kita naikkan, kita support bagaimana anugerah Tuhan, kasih Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Kita support orang-orang yang kita kasihi supaya mereka tidak merasa lonely, mereka tidak merasa sendiri. Karena kita menjadi orang-orang yang bisa membawa diri kita untuk memberi pertolongan yang bijak. Saya berdoa, kita bukan orang yang menjadi Tuhan di dalam keluarga, tapi kita menjadi support system buat orang-orang yang kita cintai, kita kasihi. Lewat doa, lewat kata-kata penghiburan, supaya mereka mengenal Tuhan lewat persoalan yang mereka hadapi. Amin. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini di mana kami belajar supaya kami membawa diri kami, memposisikan diri kami bukan sebagai Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga manusia yang biasa, manusia yang tidak punya kuasa, kekuatan. Kami lemah Tuhan. Tapi biar kiranya ketika saudara kami, orang-orang yang kami cintai, yang kami kasih menghadapi persoalan yang berat, kami tidak menjadi Tuhan, tapi kami boleh menjadi support yang membawa mereka mengalami Tuhan, membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Dan ketika waktunya tiba, waktumu tiba Tuhan, maka kami akan melihat mujizat terjadi, kemenangan terjadi atas orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Apapun persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang kami cintai dan kami kasihi, biar kiranya Engkau yang ambil bagian di dalamnya dan tangan murah-Mu menyertai. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Saya berdoa saudara menjadi keluarga yang kuat karena didasari oleh kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Selamat menikmati hari ini. Tuhan Yesus memberkati.